Setiap pohon sawit di kebun ini tumbuh karena ada yang merawatnya. Begitu pula sebuah tim, ia hanya akan tumbuh jika ada kepemimpinan yang menggerakkannya. Kepemimpinan bukan hanya soal jabatan, tapi tentang keberanian mengambil langkah di saat yang lain ragu, tentang keteladanan di tengah tantangan, dan tentang semangat untuk terus maju meski jalan tak selalu mudah. Di dunia perkebunan, kepemimpinanlah yang mengubah keringat menjadi hasil, hambatan menjadi peluang, dan kerja biasa menjadi luar biasa. Bersama saya, Teguh Purwito. Kepemimpinan adalah fondasi utama dalam menentukan arah, motivasi, dan kinerja seluruh tim kerja di kebun. Tanpa kepemimpinan yang kuat, strategi sehebat apapun akan sulit tercapai. Dalam konteks perkebunan sawit, kepemimpinan tidak hanya soal memerintah, tapi juga menggerakkan, memberikan teladan, dan memastikan seluruh sinergi kinerja dari top manajemen hingga ke mandor lapangan. Kepemimpinan bisa kita bagi menjadi 4 bagian besar. Yang pertama adalah kepemimpinan strategis atau strategic leadership, di mana dia berperan menentukan visi, arah kebijakan, dan strategi jangka panjang kebun. Yang tugas utamanya adalah menetapkan target produksi per hektar, menyusun strategi biaya operasional, dan membuat kebijakan inovatif seperti mekanisasi dan digitalisasi dalam perkebunan. Yang kedua adalah kepemimpinan operasional atau operational leadership. Dia berperan mengubah strategi menjadi tindakan nyata di lapangan, di mana tugas utamanya adalah memastikan seluruh standar operasional baik itu panen, pemeliharaan, dan transportasi itu berjalan dengan lancar. Kemudian mengontrol kualitas hasil panen dan efisiensi kinerja tim. Kemudian menyelesaikan masalah di lapangan secara tepat. Misal contoh nyata di lapangan adalah di mana seorang asisten updealing melakukan briefing pagi sebelum panen dimulai, kemudian menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam panen, sehingga seluruh TBS dan brondolan tidak ada yang tertinggal. Dan juga membuat checklist harian yang memudahkan evaluasi kinerja setiap pemain. Yang ketiga adalah kepemimpinan transformasional atau transformational leadership, di mana dia berperan mendorong perubahan budaya kerja agar tim termotivasi dan mau berkembang. Tugas utamanya adalah memberikan inspirasi dan visi jangka panjang kepada tim, membangun budaya kinerja kolaboratif, memberikan pelatihan dan penghargaan untuk meningkatkan kompetensi. Contoh nyata yang biasa kita temui di lapangan adalah di mana dia seorang manajer kebun memperkenalkan program pemanen terbaik bulanan. Yang keempat adalah kepemimpinan situasional atau situational leadership. Dia berperan menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan kondisi lapangan dan karakter tim. Tugas utamanya adalah menggunakan pendekatan berbeda saat menghadapi pekerja baru atau pekerja senior, mampu bersikap tegas saat diperlukan dan persuasif saat membangun kepercayaan. Itulah secara garis besar 4 kepemimpinan yang ada di kebun sawit. Adapun klaster kepemimpinan yang efektif akan memberikan dampak yang positif. Antara lain produktivitas akan meningkat, hasil ton per hektarnya, efisiensi biaya akan menurunkan biaya operasional dan pengangkutan. SDM tentu dia akan menjadi lebih disiplin, terlatih, dan termotivasi. Kemudian dalam kualitas mutu TBS akan sesuai dengan standar yang diinginkan oleh pabrik kelapa sawit. Masing-masing dari kepemimpinan itu pasti akan memiliki dampak yang besar terhadap kinerja di perkebunan kelapa sawit. Mari sama-sama kita bisa melaksanakan dan menerapkannya di lingkungan kerja kita. Tetap semangat, bangun terus, dan jayalah perusahaan kita.